Shalom Tiberias, boleh tepuk tangan di atas kepala kita bagi kasih setia Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di atasnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan Bapak. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita haleluya, tata suci jalan. Tuhan melihat setiap hati bersama pada Yesus ku ajari, Yesus ku kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk hadiratnya, kita masuk sekali lagi, kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Beri tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai di atas kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Segala syukur, segala pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami bersyukur, haleluya. Kami meninggikan nama Tuhan, nama yang ajaib, nama Yesus, nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari mulai angkat syukur, mari mulai angkat pengagungan-Mu, angkat penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur, oh buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Yesus. Mari angkat syukur-Mu, sembah Dia, Dia besar, oh, Dia baik selamanya. Dia baik buat Bapak Ibu, Dia cukup buat Bapak Ibu. Darahnya tercurah, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kami Tuhan. Oh Bapa yang baik, oh Bapa yang kekal. Mari sejenak naikkan syukur Bapak Ibu sore hari ini.
Percaya Tuhan Yesus ada dalam setiap Bapak Ibu. Percaya Dia hadir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu. Mari angkat tangan Bapak Ibu sekali lagi. Pandang wajahnya. Dia anak domba Allah yang telah berkorban menggantikan setiap kita. Hadir dalam setiap penyembahan kita. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Lebih lagi angkat tangan Bapak Ibu, panggil namanya. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy. Ayo lebih sungguh lagi. Mari angkat tangan kita, lebih dahsyat lagi Tiberias. Katakan, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy. Tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi Tiberias. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, sekali lagi tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Tuhan yang menuntun setiap kami, Tuhan yang berjalan di depan kami,
Tuhan yang sama. Kalau dulu Tuhan tolong setiap kami hari ini, seterusnya selamanya. Selama kami andalkan Tuhan, kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Kami lihat mujizat, kami lihat kemenangan. Jawaban doa, sukacita dinyatakan bagi setiap kami. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang semakin ditinggikan, memperingati, memasuki Jumat Agung. Kami mau lebih lagi melekat kepada Tuhan, diubahkan semakin serupa dengan segambar dengan Tuhan Yesus. Biar namamu dimuliakan, namamu ditinggikan dalam segala kehidupan kami. Dalam satu nama yang ajaib, nama yang telah menebus kami, nama yang mau mati bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias boleh sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh kami lihat tangan-tangan yang bersuka cita, yang percaya diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari kita beri salam kanan kiri kita, saudara, katakan kau pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur, kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sama-sama Gereja Tiberias. Ku memandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, mari kembali katakan, ku
darah anak domba, darah Tuhan Yesus Kristus, kita telah diselamatkan menjadi milik Tuhan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan kita, amin. Yang masih kuat memuji Tuhan kita, lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Kita kasih sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia telah mati bagi setiap kita. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau menebus setiap dosa-dosa kami. Kau bangkit bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah. Katakan, kuasa mati dalam hidupku. Hidupku dibuktikan. Ya Tuhan Allah. Mari bersama-sama nyatakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari katakan, Dia ada dalamku. Dia ada di dalam bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah. Katakan, dengan kuasa kasih-Nya, dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah Tuhan. Bersama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Mari gereja Tiberias katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Panggil namanya Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Bersama-sama. He's so good to you, He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kita kasih kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Pada siang hari ini saudara, mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, erat dengan Allah. Selamat menyaksikan. Erat dengan Allah itu artinya mengetahui hal-hal yang dari Bapa,
mengerti kehendak Allah, mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Karena mereka orang yang dekat dan intim dengan Allah, berarti mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Itu penting sekali kita intim dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau kita erat dengan Allah, kita akan mengerti apa yang diperbuat Allah. Hal yang kedua, erat dengan Allah adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjadi sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya dan melakukan segala perintahnya. Harus bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ketiga, erat dengan Allah itu artinya kita percaya kepada Allah, kita mempunyai iman yang besar. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan. Walaupun kita kadang-kadang tidak mengerti, percaya walaupun belum melihat. Orang yang beriman akan berkata, sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Keempat, erat dengan Allah artinya berjalan bersama Allah. Artinya Allah sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Kita harus menjadikan Tuhan nakhoda dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti rencana Tuhan bagi kita. Karena rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk hidup kita. Karena Tuhan adalah Sang Penerobos. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat Bapak Saudara saksikan di selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada siang hari ini, sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan, kita mau diberkati melalui suara Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul memperingati Hari Jumat Agung. Di dalam pembukaan, mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar. Kasih Tuhan Yesus kepada kita semua yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Berikutnya, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 50. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada pukul 12 siang sampai pada pukul 15.00 dengan bukti-bukti kuasanya. Yang pertama, sebagai Allah penguasa di sorga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Lalu yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam, lalu berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu kepada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Lalu berikutnya, Tuhan Yesus disalibkan di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberikan mahkota kehidupan di sorga. Mari kita semua suci pikiran kita. Lalu yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita. Jaga ucapan kita, jangan berdusta. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus
yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Dan yang keempat, mari kita bertobat dan bertobat setiap hari, setia sampai mati. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Demikian suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Memperingati Hari Jumat Agung. Pada siang hari ini saudara, bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita kembali di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami percaya, yang menuntun setiap langkah hidup kami. Pada siang hari ini hati dan pikiran kami siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan sembah kami di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan di setiap hati kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kami tidak akan kembali menjadi sia-sia. Berkati hamba-Mu Tuhan yang terkasih, Bapak Pendeta Sahala Huta Barat, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa kemuliaan Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan. Bersama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita pada siang hari ini untuk diberkati firman Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang tinggal dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kuasa salib darah-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib, bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Siang hari ini kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Sekali lagi sama-sama kita memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, jemaat Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu Kami hidup, ku hidup. karena salib-Mu kami menang Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami boleh hidup, karena salib-Mu Tuhan kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita satu di dalam doa. Siang hari ini kami datang, kami berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Siang hari ini kami datang berkumpul di tempat ini satu tujuan, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Lewat setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan dari tempat ini, biarlah boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka siang hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah setiap kami. Nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Jamah jumpai setiap kami pribadi lepas pribadi. Baik itu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Maupun setiap mereka jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah melalui via live streaming. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjamah, memulihkan, memberkati setiap kami. Biarlah siang hari ini menjadi siang penuh berkat bagi kami. Siang hari ini menjadi siang penuh mujizat bagi setiap jemaat-Mu. Siapapun kami yang hadir, kami datang mencari Tuhan. Kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Biar siang hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan baru, yang luka Tuhan pulihkan. Bahkan setiap kami diberkati Tuhan. Kami doa siang hari ini, anggur yang baru, minyak yang baru tercurah bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Maka sebentar bahkan sampaikan firman-Mu. Urapi setiap kata kalimat firman yang hamba sampaikan penuh kuasa. Biarlah setiap isi hati Tuhan yang hamba sampaikan semuanya boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Sembunyikan nama di balik kaki salib-Mu. Biar segala pujian, hormat serta syukur hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Maka Allah Roh Kudus Kau diundang di tengah-tengah kami, agar setiap pemberitaan firman Tuhan boleh memberkati, mengajar, menegur, menguatkan, mendidik setiap jemaat-Mu. Kami buka hati kami siang hari ini, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang besar, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama dengan sukacita kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan. Kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan worship team yang sudah membantu dalam pujian penyembahan di kesempatan siang hari ini. Dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi saudara semua yang hadir di tempat ini maupun juga saudara semua yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa saudara semua, puji Tuhan. Saya bersyukur bisa melayani saudara di kesempatan siang hari ini. Saya doa semua yang hadir dalam keadaan sehat. Amin, sukacita semua. Amin, saya percaya orang yang mencari Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Siang hari ini saudara datang ke tempat ini mencari Tuhan Yesus. Doa saya pulang dari tempat ini Tuhan Yesus yang berkati setiap kita. Amin, sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali siang hari ini boleh melayani di tempat ini. Saya percaya siang hari ini Tuhan Yesus yang mengumpulkan setiap kita. Dan doa saya yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara semua yang beban berat pulang dari tempat ini terima kelegaan. Dan setiap kita pulang diberkati Tuhan. Amin. Oke, siang hari ini saudara saya mau mengajak setiap kita sama-sama kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan. Siang hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua sama-sama kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan. Boleh ditampilkan di layar. Ini menjadi tema khotbah di kesempatan siang hari ini.
Temanya adalah dipercaya oleh Tuhan. Sama-sama katakan saya dipercaya Tuhan. Saya mau sampaikan buat saudara, betapa pentingnya dalam hidup ini, saudara jangan hanya dipercaya oleh manusia. Karena kalau hanya dipercaya oleh manusia, manusia bisa mengecewakan. Tapi kalau saudara dipercaya oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Betul? Bahkan firman Tuhan mengajar setiap kita, mengingatkan setiap kita, waktu kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan sanggup percayakan saudara perkara-perkara yang lebih besar. Jadi betapa pentingnya dalam hidup ini, saudara jadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Semua yang terbaik, semua datangnya dari Tuhan. Semua yang saudara dan saya perlukan, semuanya ada di dalam Tuhan. Selama kita hidup jadi orang-orang yang setia, orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, maka saya percaya semua yang kita perlukan Tuhan sanggup sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi hari ini saya mau mengajak setiap kita Bapak Ibu sama-sama kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan sama-sama buka, kita mulai dari kitab Keluaran 18 ayatnya yang ke-21. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara boleh keluarkan Alkitab saudara. Kalau saudara bisa lihat di layar juga sudah ada. Keluaran 18 ayat yang ke-21 sebagai ayat yang pertama hari ini saya mau ajak saudara semua kita akan baca sama-sama. Oke, sudah ketemu semua? Amin. Ya, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di mana? Di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara, hari ini saya mau ajak saudara kita belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Betapa pentingnya dalam kehidupan setiap kita jadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang yang dapat dipercaya ternyata sejak dari perjanjian lama, orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang punya kriteria untuk dapat promosi, untuk bisa menduduki posisi-posisi penting. Makanya di dalam ayat yang tadi kita baca, di sini Musa sedang mencari hakim-hakim yang adil, mencari pemimpin-pemimpin. Dan di sini Alkitab tadi tulis, syaratnya adalah orang tersebut cakap, takut akan Allah, dan dapat dipercaya. Dan orang ini akan menduduki posisi-posisi penting. Alkitab bilang, jadi pemimpin 1000 orang, jadi pemimpin 100 orang, jadi pemimpin 50 orang, jadi pemimpin 10 orang. Artinya punya posisi, punya jabatan yang penting. Tetapi salah satu syaratnya orang tersebut harus dapat dipercaya. Hari ini saya mengajak setiap kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Oke, kita lihat lagi ayat yang lain dari cerita yang lain. Jadi dari perjanjian lama orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang akan mendapat tempat-tempat penting, jabatan-jabatan penting, promosi-promosi penting diangkat Tuhan. Kita lihat yuk, Nehemia 7 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang lain. Sekali lagi kita temukan di dalam kasus yang berbeda, di dalam cerita yang berbeda, di dalam ayat yang berbeda. Di sini adalah perikop tentang bagaimana Yerusalem mau kembali dibangun. Waktu Yerusalem mau kembali dibangun, pembangunan Yerusalem tidak diserahkan kepada sembarang orang. Tapi di sini Alkitab katakan yang dipilih untuk jadi pemimpin pembangunan Yerusalem adalah Hanani dan Hananya. Kenapa harus mereka? Ternyata Alkitab mencatat Hanani dan Hananya diangkat jadi pemimpin untuk pembangunan Yerusalem karena mereka orang yang takut akan Allah dan dapat dipercaya. Jadi orang yang dapat dipercaya adalah orang yang akan menduduki jabatan penting, diangkat Tuhan, promosi, diperluas daerahnya. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, biarlah 2024 tahun ini harus jadi tahun lebih baik dari tahun kemarin. Sekali lagi, biarlah tahun 2024 harus jadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Amin. Saya doa saudara semua 2024, saudara yang bekerja, Tuhan berikan promosi jabatan. Saudara yang punya usaha 2024, Tuhan bukakan pintu-pintu usaha yang baru. Amin. Saudara yang hari ini sedang memulai segala sesuatu, apa yang saudara rencanakan, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat, percayakan hal-hal yang lebih besar.
Tapi untuk itu semua, saudara harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, dipercaya oleh Tuhan. Saudara, ini penting. Kenapa kita harus dipercaya oleh Tuhan? Perhatikan ayat ini. Amsal 28 ayat yang ke-20. Yuk kita lihat di sana. Amsal 28 ayat yang ke-20. Oke, sudah? Sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi saya bacakan bagi Bapak Ibu. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang bilang. Jadi kalau saudara dapat dipercaya, saudara akan terima banyak berkat. Tetapi saudara harus mengerti, berkat di sini bukan hanya bicara soal uang. Berkat yang Tuhan akan berikan buat kehidupanmu, ini bicara banyak hal. Kalau saudara hari ini mengalami penyakit, sorga punya kesembuhan, kesehatan untuk penyakitmu. Dan kalau saudara jadi orang yang dapat dipercaya, berkat kesembuhan juga saudara akan terima. Pak, berkat ini bukan hanya bicara soal uang. Kalau hari ini rumah tangga saudara sedang mengalami masalah, dengar baik, sorga punya berkat pemulihan untuk rumah tangga saudara. Pak Pendeta, saya ini single parent Pak, anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya mau sampaikan, Pak, Bu, Tuhan punya rancangan yang indah untuk masa depan anak-anak saudara. Selama saudara jadi orang yang dapat dipercaya, semua yang saudara perlukan, setiap berkat yang kita perlukan dalam hidup ini, sorga miliki itu semua. Kalau saudara jadi orang yang dapat dipercaya, maka sorga akan memberikan banyak berkat buat hidup saudara. Amin. Jadi orang yang dapat dipercaya. Ini satu hal yang penting. Karena banyak orang hari-hari ini, mereka nggak bisa dipercaya. Dikasih satu kekuasaan, dikasih satu jabatan, mereka salah gunakan. Dikasih satu kepercayaan, mereka tidak bisa gunakan itu. Hari ini saya mau sampaikan, Pak, Bu, hanya orang-orang yang dapat dipercaya yang akan diperluas Tuhan dan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara boleh cek di luar sana, perusahaan-perusahaan besar sampai hari ini mereka masih mempertahankan pegawai-pegawai yang umurnya harusnya sudah pensiun. Harusnya umur mereka sudah lagi tidak dipergunakan, dipakai di dalam perusahaan. Tapi karena mereka bisa dipercaya, jadi sekalipun umur mereka sudah masuk masa-masa pensiun, mereka masih dipertahankan sama kantor-kantor mereka. Jadi dari situ kita bisa belajar, ternyata orang yang dapat dipercaya tidak ada kata expired. Tidak mengenal kadaluarsa. Sampai kapanpun umur terus bertambah, harusnya orang kalau semakin bertambah umur biasanya semakin berkurang kekuatannya, daya ingatnya berkurang, biasanya kan begitu, itu normal. Tapi orang yang dapat dipercaya sekalipun umurnya sudah bertambah, masuk masa-masa pensiun, tapi selama mereka dapat dipercaya, mereka akan selalu dikasih perkara-perkara yang besar. Perhatikan ini, orang yang dapat dipercaya tidak akan kadaluarsa, betul? Selama hidup selalu dicari, selalu diperlukan. Dan pasti akan diberkati. Betul? Saudara boleh cek. Saya punya kenalan. Ada seorang bapak. Umurnya sudah masuk 60, kepala 6. Harusnya dia sudah dipensiunkan oleh kantornya. Tapi karena dia orang yang jujur, karena dia orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang umurnya sama dengan beliau sudah dipensiunkan, sudah dikasih masa-masa pensiun, tapi karena dia dipercaya sama kantornya, dipercaya sama atasannya, sehingga sekalipun umurnya udah kepala 6, tetap masih kerja. Padahal dia bilang, Pak, saya ini kalau di kantor Pak, udah kalah kuat sama yang muda-muda. Yang muda-muda masih kuat, kerja dari jam 8 sampai jam 5, bahkan mereka lembur. Kalau saya Pak, jam 3 udah rasa pegel ini badan. Bahkan terkadang saya masuk sama saya libur, kebanyakan liburnya. Masuk 1 hari, liburnya 2 hari. Saya tanya kenapa kebanyakan liburnya? Iya Pak, soalnya saya gampang pegel, gampang capek. Akhirnya saya bilang saya nggak kuat. Akhirnya kata bos, udahlah istirahat aja, nanti kalau kuat baru ke kantor. Saya bilang enak banget kerja kayak gitu. Ya gimana Pak, habis kantor yang minta. Harusnya kan umur-umur kayak saya gini, harusnya udah pensiun. Saya mau bilang sama saudara, orang yang dapat dipercaya tidak akan mengenal kata expired. Sampai kapanpun akan selalu dicari. Sampai kapanpun akan selalu diperlukan. Hari ini saya mengajak setiap kita jemaat Tiberias Bekasi Town Square dan saudara yang menyaksikan dari live streaming. Saya mau sampaikan buat saudara. Jadi orang yang jangan hanya dipercaya oleh manusia, tapi jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Selama kita dipercaya oleh Tuhan, maka saya percaya engkau dimanapun ditempatkan,
Engkau dimanapun berada, kalau engkau dapat dipercaya Tuhan, berkat Tuhan akan selalu tertuju atas kehidupan saudara semuanya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita akan belajar dari 3 hal penting. Bagaimana saudara jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Yuk kita lihat. Yang pertama, bagaimana menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Yang pertama, tidak lain tidak bukan. Orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang jujur di dalam perkataan. Sama-sama katakan dengan saya, jujur. Coba bilang dulu sebelah kirinya, jujur. Bilang dulu. Iya, sekalipun gak kenal, sekalipun baru hari ini duduk sebelahan bilang, jujur Pak. Iya. Oke. Saudara, ini penting. Karena hanya waktu saudara jadi orang yang jujur, orang jujur adalah orang-orang yang selalu akan melihat pertolongan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, bapak orang berdusta adalah si jahat. Tapi orang yang jujur adalah orang-orang yang akan selalu mengalami pertolongan Tuhan. Perhatikan ayat ini. Yo, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Mari Bapak Ibu sama-sama. Jemaat Tiberias Bekasi Town Square. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan... Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kita bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya kalau saudara mau lihat hal yang baik datang dalam hidupmu, jaga perkataanmu. Kalau saudara mau lihat hal yang baik datang dalam kehidupanmu, mulai hari ini jangan tipu-tipu. Jangan berkata yang tidak benar, jangan berkata yang sia-sia. Tapi kalau hari ini saudara mau lihat semua yang baik datang dalam kehidupanmu, jadi orang yang selalu berkata benar, berkata jujur. Hidup dan mati dikuasai lidah. Orang dunia punya statement, mulutmu harimaumu. Jadi orang dunia aja ngerti, mereka aja tahu kalau kita tidak bisa jaga perkataan kita, maka hal yang buruk akan datang ke dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan bilang, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Apa arti kata gema? Apa arti kata gema? Saya kasih contoh. Kalau gereja Tiberias Bekasi Town Square, kalau ruangan ini bergema, apa yang akan terjadi kalau saya ngomong gini? Shalom. Apa yang terjadi kalau ruangan ini bergema? Hah? Shalom, lom. Haleluya. Apa yang terjadi? Luya. Gitu kan? Iya. Jadi pengulangan terjadi. Alkitab bilang, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi kalau saudara dalam kehidupan ini gak bisa jaga perkataanmu, selalu ngomong yang bohong, yang tipu, yang jahat, diulang. Alkitab bilang, suatu hari kamu akan makan buahnya. Jadi jangan heran kalau saudara tidak pernah bisa jujur dalam perkataanmu. Suatu hari saudara tidak akan diterima oleh orang-orang sekelilingmu. Orang-orang sekelilingmu akan tinggalkan saudara. Bahkan suatu hari bukan hal yang baik yang akan kau petik. Karena yang kau tanam buah yang tidak baik, buah yang bohong, buah yang jahat, maka yang akan saudara petik juga buah yang jahat. Benih yang jahat yang saudara tanam, maka buah yang jahat yang saudara akan tuai. Makanya betapa pentingnya dalam hidup ini. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Bapa pendusta adalah iblis si jahat. Tapi kalau saudara jadi orang yang jujur, maka saudara adalah orang yang mulia. Amin. Jujur perkataanmu, mulutmu penuh kuasa. Apa yang kita doakan, Tuhan bisa menjawab setiap doa kita. Betul? Perhatikan ayat ini. Yuk. Amsal 28 ayat yang ke-20. Perhatikan ayat ini penting. Tadi kita sudah baca ayat ini. Ayat ini berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya coba cari ayat ini dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, dalam Alkitab versi yang lain. Dan dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, Amsal 28 ayat yang ke-20 berbunyi seperti ini. Oke, perhatikan. Orang yang jujur akan diberkati Tuhan, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Sekali lagi, orang jujur diberkati Tuhan, tapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Jadi kenapa harus jujur? Orang yang jujur pasti hidupnya diberkati Tuhan. Selama kita hidup, kalau saudara mau melihat hari-hari yang baik datang dalam hidup saudara, jaga perkataan. Jangan berkata yang tipu-tipu, jangan berkata yang fitnah, jangan berkata yang kasar, jangan berkata yang tidak benar. Tapi kalau saudara mau lihat hari-hari baik datang ke dalam hidupmu,
hari-hari yang penuh dengan berkat pertolongan Tuhan. Mulai hari ini 2024, mulailah berkata yang benar. Amin. Berkata yang baik, perkatakan firman. Perkatakan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka waktu saudara berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar, saya percaya hari-hari baik akan datang dalam hidupmu. Perhatikan ayat ini, 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus jaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayatnya yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Saya doa saudara, 2024 setiap hari yang saudara akan lewati adalah hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Tapi Alkitab bilang, siapa mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga mulutnya, lidahnya. Artinya jaga perkataannya. Mulai hari ini saya berdoa, saudara, kita hidup yang benar, kita hidup yang jujur, jangan tipu. Sekalipun kita hidup di dunia tipu-tipu, betul? Tapi kalau saudara tetap bisa berbicara yang jujur, berbicara yang benar, mulutmu penuh kuasa. Kalau mulutmu penuh kuasa, saya percaya apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Amin. Almarhum Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Syepari selalu mengajarkan jaga perkataan, suci perkataan. Artinya berkata yang benar. Mulutmu penuh kuasa. Dan orang yang jujur bukan hanya mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Doanya Tuhan dengar, bukan hanya hidupnya diberkati. Tapi juga waktu saudara hidup yang jujur, orang yang jujur akan punya jaminan keselamatan di sorga. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, perhatikan ini, slide selanjutnya, media. Oke, ini yang disampaikan oleh almarhum Gembala Sidang kita. Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji berkata, mari kita semua hidup yang jujur, karena kejujuran menyangkut pintu sorga. Wow. Jadi bukan hanya selama kita hidup di bumi saja saudara diberkati. Tapi orang-orang yang hidupnya jujur, mereka punya jaminan keselamatan dalam kerajaan sorga. Biarlah saudara semua yang hadir, sekalipun kita ada di dalam dunia yang penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan kebohongan. Tapi saudara tidak serupa dengan dunia. Alkitab bilang kita harus berbeda dengan dunia, serupa seperti kerajaan sorga. Amin. Kalau saudara hidup benar, berkata yang jujur, saudara adalah anak kerajaan sorga. Amin. Coba bilang dulu sebelah kanannya, kamu anak apa keponakan? Bilang dulu, iya. Karena kalau anak pasti ngomongnya jujur, iya. Tapi kalau saudara tipu-tipu, kayaknya saudara bukan anak, tapi saudara ya itu sih ya. Oke, ini yang pertama. Ya, yang kedua kita lihat. Orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, yang kedua adalah orang yang selalu punya kualitas hati yang baik. Sama-sama katakan dengan saya, kualitas hati harus baik. Amin. Kita lihat ayatnya. Ya. Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Mazmur 73 ayat yang pertama, kalau saudara sudah di sana, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati dan bersih hati. Alkitab dengan sangat jelas bilang, saudara, orang-orang yang selalu mengalami kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang hidup hatinya tulus, hatinya bersih. Jadi betapa pentingnya saudara jadi orang-orang yang selalu menjaga hati, hatimu bersih. Tuhan itu lihat hati, Tuhan bukan lihat penampilan. Semua yang hari ini terlihat dengan mata, apa yang saudara lihat, tapi apa yang ada di dalam yang tidak kita lihat, itu Tuhan bisa lihat. Jadi kalau saudara hatimu tulus, hatimu bersih, saudara jadi orang-orang yang tidak punya motivasi yang jahat, tidak punya rencana jahat, tidak iri, bahkan jadi orang-orang yang selalu rendah hati, nggak sombong. Maka saya mau sampaikan, saudara adalah orang-orang yang masuk standarnya Tuhan untuk selalu mengalami kebaikan Tuhan. Alkitab yang ngomong, sesungguhnya Allah itu baik bagi siapa? Orang yang tulus hati. Jadi orang-orang yang tulus, jangan punya motivasi yang buruk. Kalau saudara dipercayakan sesuatu, tetaplah kerjakan dengan baik, dengan ketulusan hati. Kalau saudara hari ini dipercayakan perkara yang besar, jadi tetap orang-orang yang tulus.
Ada begitu banyak orang hari-hari ini dalam segala hal yang diberikan, mereka jadi orang-orang yang mohon maaf berubah. Gak tulus. Bahkan banyak orang-orang yang hari-hari ini mereka sudah ada di posisi yang baik, tapi mereka hatinya mulai sombong. Ini penting. Tuhan itu melihat hati. Janganlah ada yang buruk di hati saudara. Biarlah saudara tetap hatimu bersih. Jadi orang-orang yang tulus karena kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Jangan jadi orang yang sombong. Jadi orang-orang yang tetap rendah hati. Ada begitu banyak orang hari-hari ini berubah. Pak Pendeta, saya dulu kenal orang itu Pak. Dia dulu setiap hari datang ke rumah minta makan Pak. Tapi sekarang punya pekerjaan, punya usaha, punya mobil. Jangankan ke rumah Pak, ketemu di mall aja gak mau nengok Pak. Banyak orang seperti itu, betul? Ini penting, dengar baik. Tuhan mau saudara tetap jadi berkat dimanapun kau berada. Tapi kalau saudara mohon maaf hatimu gak tulus, kalau di dalam hatimu ada motivasi yang salah, kalau saudara orang-orang yang tinggi hati bukan orang yang rendah hati, maka saudara tidak akan pernah bisa dipercaya oleh Tuhan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena kalau saudara dipercayakan perkara yang besar, saudara mohon maaf motivasinya salah, jadi orang yang iri, jadi orang yang sombong, maka suatu hari apa yang Tuhan percayakan ke dalam hidupmu bukan jadi saluran berkat, malah justru jadi batu sandungan. Tuhan gak mau saudara jadi batu sandungan. Tuhan maunya saudara selalu jadi berkat dimanapun kau berada. Tapi kalau saudara mohon maaf hatimu kotor, motivasinya gak benar, selalu punya rencana jahat, gak tulus, jadi orang yang sombong tinggi hati, dipercayakan jabatan dengan punya kekuasaan jadi orang yang sombong, maka hati-hati. Karena orang-orang yang sombong, orang-orang yang motivasi salah, mereka gak lama lagi akan jatuh, akan hancur, itu yang Alkitab bilang. Tapi orang-orang yang tulus, rendah hati, mereka akan selalu dipercayakan perkara yang besar. Kenapa? Karena waktu mereka dipercayakan perkara yang besar, mereka tetap tulus, mereka tetap rendah hati. Maka dimanapun mereka ditempatkan, apapun yang dipercayakan, mereka akan selalu jadi saluran berkat bagi orang-orang sekelilingnya. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Perhatikan ayat ini. Yuk, Mazmur 37, ayat yang ke-11. Sama-sama dengan saya, kita baca 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang rendah hati akan mewarisi negeri. Artinya orang-orang yang rendah hati mereka akan selalu dapat kehormatan, mewarisi negeri, jadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Tetapi orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, mereka akan hancur, mereka akan jatuh. Perhatikan ayat ini. Yuk, slide selanjutnya. Amsal 18 ayat yang ke-12. Mari sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Betul? Jangan jadi orang yang sombong. Biarlah setahu saudara, hatimu motivasinya benar, jadi orang yang tulus. Apa yang hari ini Tuhan percayakan kepada saudara, baik itu jabatan, baik itu pekerjaan, jadi orang yang rendah hati. Saudara, ini penting. Betapa kita harus selalu sadar apa yang hari ini kita miliki semuanya karena anugerah Tuhan. Betul? Kalau kita sadar semua yang Tuhan percayakan, yang kita hari ini punya dan miliki semua anugerah Tuhan, itu akan membuat saudara akan selalu jadi orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena kalau hari ini Tuhan percayakan, ini anugerah. Kalau besok Tuhan masih percayakan, ini anugerah. Kalau besok hari Tuhan mau ambil, itu haknya Tuhan. Jadi kalau saudara jadi orang-orang yang rendah hati sampai kapanpun, engkau akan dipercayakan hal-hal yang besar diangkat Tuhan. Karena saudara orang-orang yang akan selalu jadi berkat. Bukan jadi batu sandungan. Tuhan cari orang seperti ini. Tapi kalau saudara baru dipercayakan hal yang kecil, saudara udah sombong, motivasimu salah, gak tulus, hati-hati. Apa yang ada padamu bisa Tuhan ambil. Karena engkau bukan jadi saluran berkat, malah jadi batu sandungan. Amin. Pesan saya saudara, kita yang hadir di tempat ini, biar jadi orang-orang yang tulus. Jadi orang-orang yang bersih hati. Alkitab bilang, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati dan bersih hatinya. Saya doa setiap hari kebaikan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama bilang dengan saya, bersih hati. Sama-sama bilang dengan saya, jadi orang rendah hati. Sekarang bilang sama sebelah kirimu, harus tulus hati. Ayo bilang dulu. Ayo. Tulus hatimu. Iya, bilang. Nih, sekarang bilang sama yang barusan ngomong, pinjam dulu 100. Iya, kalau tulus hati boleh pinjam 100. Iya, sekarang bilang kalau nggak ada 100, 200 juga boleh. Iya.
Amin. Jadi orang yang bersih hati, orang yang tulus hati, orang yang bersih hati, tulus hati, pasti tindakannya juga akan tindakan-tindakan yang positif. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, perhatikan di sana. Siapakah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan. Tidak lain, tidak bukan, orang tersebut harus mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa dipercaya hal yang besar kalau saudara tidak mengasihi Tuhan? Betul? Perhatikan ayat ini, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Yuk kita lihat di sana, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Sama-sama dengan saya kita baca, 3, 2, 1. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara perhatikan ayat ini. Ayatnya bilang begini, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran manusia, semua yang disediakan Allah. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mau melihat semua yang terbaik yang Tuhan sediakan, semuanya saudara boleh alami dalam kehidupan ini, maka jadilah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, apakah kita sudah jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan atau belum? Itu jadi pertanyaan. Dan saudara harus mengerti, kata mengasihi di sini, mengasihi Tuhan di sini bukan pakai standarnya saudara, bukan pakai standarnya manusia. Tapi saudara dikatakan sudah mengasihi Tuhan atau belum, ini pakai standarnya Tuhan. Ada begitu banyak orang bilang, Pak Pendeta saya sudah mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Buktinya Pak, saya ke gereja rajin. Saya mau sampaikan bukan itu. Pak Pendeta saya mengasihi Tuhan. Buktinya Pak, setiap kantung kolektor lewat saya kasih persembahan paling banyak. Bukan itu. Pak Pendeta saya mengasihi Tuhan. Buktinya Pak, nih kalung salib saya besar. Bukan itu. Pak Pendeta saya mengasihi Tuhan Pak. Kalau nggak percaya Pak Pendeta lihat nih, baju saya nih tulisannya I love Jesus. Apakah begitu? Pak, main deh ke rumah saya Pak, main. Di rumah saya Pak, di ruang tamu ada foto Tuhan Yesus besar. Itu kan artinya saya mengasihi Tuhan. Kalau belum cukup juga Pak Pendeta masuk ke kamar saya Pak. Di kamar saya Pak, itu tempat tidurnya custom loh Pak, bentuknya salib. Sulit. Apakah begitu? Ternyata Alkitab punya standar sendiri. Saudara dan saya sudah dikatakan mengasihi Tuhan atau belum? Alkitab punya standar sendiri. Kita lihat apa standarnya Alkitab tentang mengasihi Tuhan. Yuk, Yohanes 14 ayat yang ke-21. Sudah? Mari sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Saudara perhatikan di sini, Alkitab punya standar tersendiri. Apakah saudara dikatakan sudah mengasihi Tuhan atau belum? Apa standarnya Alkitab? Alkitab bilang, barang siapa pegang perintahku dan melakukannya. Sayangnya banyak orang Kristen hanya sampai di titik pegang. Sayangnya banyak orang Kristen hanya sampai di, mohon maaf, datang dengar khotbah selesai. Sayangnya banyak jemaat Kristen hari ini sampai di titik mereka rekam, mereka catat, sampai di rumah, sampai ketemu minggu depan. Banyak orang Kristen gagal sampai taraf yang terakhir, melakukan. Pak Pendeta kalau ngomong melakukan Pak, nanti dulu Pak. Aduh Pak, kalau ngomong melakukan nanti Pak, saya ada yang bisa, ada juga yang gak bisa. Kalau contoh datang gereja saya bisa, tapi kalau contoh mengampuni nanti dulu Pak. Aduh mengampuni, suami model kayak gini Pak, aduh Pak jangan diampuni. Ini kalau model gini diampuni, mintanya bukan hanya jantung Pak, hati, paru-paru, ginjal dia minta. Nanti deh Pak, nanti saya ampuni suami saya. Nanti kalau Tiberias ada baptisan, saya suruh suami saya ikut baptisan. Nanti kalau dia udah dalam air 10 menit baru saya ampuni. Nih ya. Terkadang kita begitu ya, kalau disuruh melakukan kita pilih-pilih. Mana yang kita suka, kita lakukan. Yang gak suka, yang gak sesuai dengan hati kita, kita pinggirin. Saya mau bilang sama saudara, ini penting. Alkitab berkata kalau saudara mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan. Tadi pagi,
Ibu Gembala Sidang, sampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Karena kalau saudara hanya mendengar, hanya mencatat, tapi saudara tidak pernah melakukan, maka apa yang firman Tuhan ajarkan, janjinya, kuasa Tuhan tidak akan pernah ada dalam hidupmu. Karena kita nggak pernah praktekkan. Tapi kalau saudara lakukan, sekalipun itu mungkin berat, sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan suasana hatimu, tapi waktu saudara setia lakukan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Maka hari ini betapa pentingnya dalam kehidupan ini jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Pak, Bu, jangan sampai hanya di titik dengar. Pesan saya, apa yang kau dengar itu harus keluar dalam tindakan, dalam ekspresi. Tapi Pak, berat. Kalau saudara nggak pernah coba, sampai selama-lamanya akan berat. Tapi kalau saudara minta kekuatan dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan beri kekuatan dan tidak ada yang berat. Kalau saudara mengerjakannya bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti beri kekuatan. Dan firman Tuhan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Saya doa saudara semua yang hadir, 2024 harus jadi tahun yang lebih baik. Engkau yang bekerja, biarlah Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Engkau yang punya usaha, saya berdoa ada pintu-pintu usaha yang lain yang Tuhan bukakan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah, apa yang saudara perlukan, sorga miliki semua yang saudara perlukan. Pesan saya, jangan hanya dipercaya oleh manusia, tapi saudara dan saya harus jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Jaga perkataanmu, jadi orang yang jujur, jangan menipu, jangan bersaksi dusta. Supaya lewat perkataanmu, waktu engkau berkata yang jujur, mulutmu penuh kuasa, sehingga apa yang saudara doakan, Tuhan dengar dari sorga. Bahkan Alkitab juga mengajar, bapa segala pendusta adalah si jahat. Tapi kalau saudara orang jujur, maka saudara anak-anak kerajaan sorga. Suatu hari nanti bukan hanya engkau hidup diberkati di bumi, tapi juga akan kumpul dalam kerajaan sorga. Yang kedua, biarlah hatimu tulus, hatimu bersih. Jangan ada motivasi yang buruk. Jangan jadi orang yang sombong. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan, semuanya miliknya Tuhan. Justru dengan kita jadi orang yang tulus, rendah hati, disitulah engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Dan yang ketiga, biarlah selama kita hidup jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan. Selama kita taat, selama kita melakukan firman Tuhan, di balik ketaatan, kesetiaan melakukan firman Tuhan, selalu ada berkat, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, datang sama Tuhan Yesus. Kita bawa syukur kita, sembah kita sore hari ini. Kami datang, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Cuma Tuhan, angkat tanganmu dua-dua dengan segenap hatimu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Saat badai datang, Kaulah Tuhan kami. Saat badai menerpa, aku
Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sampai selama-lamanya, sejauh langit dari bumi ini Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan kekuatan kami, sukacitaku. Sejauh langit ini, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kami, kekuatan kami, sukacita kami Tuhan. Hari jemaat Tuhan, di mana kamu berada, sama-sama angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Dari bumi, begitu. Kaulah Tuhan kami, sumber kekuatan bagi kami, pengharapan kami, sukacita kami. Sekali lagi jemaat Tuhan, biar ini menjadi doamu. Jemaat Tuhan yang di tempat di Bekasi Town Square dan juga yang terima lihat. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus Tuhan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Sampai selamanya Kaulah Tuhan kami, Kaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
pertobatan Tuhan, sakramen perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ada Bapak Ibu yang belum dilayani boleh angkat tangan ya. Yang belum dilayani boleh angkat tangan ya Bapak Ibu. Sama-sama, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita akan terima perjamuan kudus di kesempatan sore hari ini bersama dengan setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Sebelum kita terima perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi sore hari ini kita terima perjamuan kudus, kita memperingati tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia telah mati bagi saudara dan saya. Dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya, supaya saudara dan saya yang percaya, kita semua tidak binasa, tapi kita yang percaya kita semua beroleh hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus sore hari ini bersama dengan setiap jemaatmu di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga yang menyaksikan via live streaming. Kami akan terima yang terbaik, yaitu bukti kasih-Mu, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Maka kami semua dikuduskan, disucikan, kami diampuni, dibenarkan, dilayakkan terima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dengan iman kami, yang kami makan benar tubuh-Mu, yang kami minum benar darah-Mu. Tubuh-Mu, darah-Mu menyucikan, menyempurnakan, bahkan memateraikan kami jadi warga kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita, saudara. Sama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita sore hari ini sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, disempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku, agar kami semua dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, yang tergantung, hancur di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Kami doa, di mana kami melangkah, dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengangkat cawan.
Kembali bersama-sama dengan saya, kita berdoa dengan iman kita sore hari ini sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perjinahan, percabulan. Kami doa, rumah tangga yang kudus, rumah tangga kami diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga termaterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, kuasa darah Yesus, bilur-bilurnya, segala penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung sembuh, jantung kami baru, tidak dioperasi, ginjal kami sempurna, tidak cuci darah, paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna, tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu. Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan diminum sejenak, saudara boleh berdoa. Apa yang menjadi doa-doa saudara sejenak, saudara boleh doa sama Tuhan. Percayalah, kita terima tubuh darah Yesus, kita tinggal dalam Yesus. Maka kita percaya oleh kuasa darahnya, segala penyakit kita sanggup Tuhan sembuhkan. Mari kembali bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar berkali-kali, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana, diberkati Tuhan. Selalu jubah baru, selalu kasut baru. Kami semua terima perjamuan kudus sore hari ini, lebih diberkati Tuhan. Tidak sakit, tidak kekurangan, tidur pun kami diberkati. Kami mempelai kerajaan sorga, akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Kami punya roh majikan. Kami doa 2024 ini Tuhan pulihkan rumah tangga kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan kesehatan kami. Setiap rupiah hutang-hutang terbayar lunas. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita naikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih buat kasih setia kebaikan Tuhan, buat tubuh dan darah yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Dia Tuhan Yesus yang terlebih besar dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali kita boleh bangkit berdiri, kita boleh angkat tangan kita dua-dua. Dia Tuhan Yesus yang terlebih besar. Mari angkat tangan Bapak Ibu, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil namanya, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Mari sama-sama dengan saya kita berdoa, ikuti kata-kata saya sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Yesus, yang pertama kami semua dimateraikan.
jadi warga sorga. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Yang kedua, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan, jadi mempelai kerajaan sorga. Kami akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan, ciptaan baru, mulia, penuh kuasa. Di mulut kami penuh kuasa, apa yang kami doa Tuhan Yesus dengar. Di tangan kami penuh kuasa, apa yang kami kerjakan Tuhan berkati berhasil. Menumpangkan tangan bagian tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Kaki kami penuh kuasa, setiap langkah kaki kami langkah kemenangan, keberhasilan. Kami ucap berkat tahun 2024. Tuhan berkati pekerjaan, studi anak-anak, usaha, karir, pelayanan. Tuhan berkati berhasil. Di mana kami melangkah, Tuhan jaga tidak celaka. Bersama keluarga sehat sempurna, tidak terkapar sakit. Apa yang kami perlukan Tuhan sediakan, tidak kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang bawa minyak urapan, kita akan untuk minyak urapan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Tuhan Yesus yang memberikan perintah kepada Gereja Tiberias, Gembala Sidang kami, kembalikan kuasa melalui kuasa perjamuan kudus dan juga kuasa minyak urapan. Kami doa minyak urapan ini memuliakan Allah. Tuhan Yesus kami undang, silakan hadir dalam hidup kami, memberkati, mengampuni, membenarkan kami. Minyak urapan ini memuliakan manusia. Siapapun kami yang diurapi dengan minyak urapan ini, kami mulia, penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak dikalahkan yang jahat, tidak dikalahkan penyakit, menang atas dosa, tidak gagal, tidak celaka. Maka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan sore hari ini, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita tutup di dalam doa berkat. Kami mengucap syukur untuk ibadah di kesempatan hari ini Tuhan, Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, sudah datang beribadah. Baik itu mereka yang sudah menuliskan lembar permohonan doa, mengurapi setiap lembar doa yang mereka tuliskan. Kami percaya minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Maka setiap kutuk penyakit kami cabut, kutuk miskin bangkrut kami cabut, kutuk mengembara, kemandulan, kegagalan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap nama yang tertulis di lembar permohonan doa ini, setiap nama diberkati, setiap penyakit disembuhkan, setiap luka dipulihkan, setiap pekerjaan, usaha Tuhan Yesus berkati berhasil. Bahkan setiap rupiah hutang-hutang semuanya terbayar lunas. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami raih janji firman Tuhan, pulang dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kesempatan hari ini Tuhan. Berkati yang terkasih, Tuhan Yesus berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan senantiasa beri kesehatan, beri kekuatan, beri umur panjang, beri damai sukacita bersama dengan keluarga besar, anak, cucu, mantu, semua dalam berkat, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Pendeta Aristo Pariaji diberkati, Argo Pariaji diberkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang memilih mereka, memakai mereka untuk yaitu mendirikan Gereja Tiberias Indonesia yang penuh kuasa. Maka kami berdoa Tuhan Yesus berkati kami semua juga Tuhan yang menjadi jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya lewat pelayanan Gereja Tiberias minyak dan anggur, kami percaya kami semua tidak akan dirusakkan, akan selalu mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Maka berkati Tuhan Yesus para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di tempat ini, Bekasi Town Square, koordinator tempat ini Bapak David Raharja diberkati Tuhan bersama keluarga dalam berkat, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Segala sesuatu yang dikerjakan, diusahakan senantiasa Tuhan Yesus memberkati berhasil. Tuhan berkati semua rekan-rekan para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di kesempatan hari ini, baik juga yaitu para pengerja yang sudah ambil bagian melayani sebagai usher, kolektan, guru-guru selama minggu, para pendoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati worship team, Tuhan Yesus memberkati Saudara Alvarado, Fedri bersama dengan rekan-rekan singer, imam-imam musik, Saudara Renaldi bersama dengan rekan-rekan semua yang melayani, termasuk juga yaitu barisan choir, juga tim media, juga tim event, logistik, security, siapapun mereka Tuhan yang sudah ambil bagian melayani
yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu mereka. Saudara Abraham Wijaya juga, Tuhan Yesus berkati. Siapapun kami yang ambil bagian melayani, Tuhan Yesus memberkati kami. Kami percaya jerih lelah kami melayani Tuhan tidak pernah jadi sia-sia. Tuhan Yesus balas, perhitungkan, berkati setiap kami rekan-rekan pelayan Tuhan. Kami akan pulang, berpisah dari tempat ini. Tutup pukul kami di perjalanan kami pulang, naik mobil, motor, kendaraan umum, jalan kaki sekalipun, kami tolak maut, celaka, bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah sepanjang hari ini, Tuhan Yesus jaga serta lindungi, kembali ke rumah dengan damai, dengan sukacita. Pertemukan kami kembali dalam ibadah mendatang Gereja Tiberias Indonesia. Maka pada akhirnya sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah studi anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, toko, dagangan, setiap bisnis, proyek, tender, target, setiap rencanamu sepanjang tahun 2024 ini, Tuhan Yesus berkati berhasil. Diberkati diperluas pelayananmu, diberkati setiap masuk dan keluarmu. Maka sekarang Bapak Ibu pulanglah. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu senantiasa menyertai setiap kita. Mulai saat sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Dan bersama-sama kita semua akan ada di dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya diberkati Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sore hari ini telah selesai. Sampai berjumpa kembali di saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.